Sorry, ini perasaan lo ke bawah. Jadi kalau sensitif yang terhadap Ya, semuanya kembali lagi bersama kita di segmen Asa The Talking sama lu semua. Talking. Oh, mantap. Oh gitu ya? Iya. Openingnya ya? Jadi gini, kita punya opening dari kata asade. Tau kan asade? Iya. Nah, asade itu kita ambil biar maknanya itu kita mengekspresikan bebas gitu. Nah, talking itu berbicaranya kita bebas mengekspresikan bisa gitu. Jadi kalau misalnya gue ngomong asade talking sama lu semua, talking talk. Oke, mantap. Oke. Ya, kembali lagi bersama kita di Asade Talking sama lu semua, talking. Tol. Langsung ya. Ya, kali ini kita ada kedatangan tamu lagi yang berasal dari alumni Manpan Jakarta. Ya, siapa namanya? Atila, Iwan Liwan Atila. Gila, ini Atila ini sering banget kita dengar tuh bermanfaat dengan kenakalan remajanya. Betul tidak? Betul. Gimana pendapat lu tentang statement orang diri lu tentang kenakalan remaja tuh gimana? Ngepet. Gimana cerita dong. Apa ya nakalan? Gimana bebasnya ini? Nah, ini lah. Baik-baiknya kayak gimana nih baik-baiknya? Gue mah jarang kena kasus, paling mah cabut-cabutan doang, ya gitu lah. Itu karena nggak tahu kasusnya karena tidak diketahui atau karena diumpat-umpati atau gimana? Ngepet mati anjing rokok gua. Ayo terus bahas deh, ayolah. Gimana? Nakal remaja gue ya. Apa anjing? Paling mah celana nyetrit ya kan. Rambut gondrong. Nyendok. Nah. Itu dong. Ini poin utama ya, nyendok. Kalau yang belum tahu nyendok itu apa? Searching. Nyendok itu apa? Kenapa lu dimulai dari kelas 10 kan? Misalnya lu kelas 10 kan orang tahu lu tuh OSIS dan di kelas 11 itu lu udah enggak OSIS. Nah, itu apa permasalahan lu tentang OSIS itu? Masalahannya gak ada sih. Hidup gua kalem-kalem aja. Peraturan gak ada, tenang. Santuy. Yakin gak nih? Yakin dong. Berarti di OSIS nggak ada permasalahan apapun. Kalau misalnya ada orang yang membahas, lu kalau misalnya, wah Atila nih di OSIS sering gini. Misalnya kita bahas, Atila nih di OSIS lebih mementingkan pacaran daripada OSIS. Itu gimana? Mata publik ngentot. Enggak, itu penepisan dari lu kayak gimana? Itu bener apa enggak? Pembelaannya. Ya. Pembelaannya. Karena kan di sini kita tuh dua sudut. Gue sebagai dari sudut pandang orang yang mendengar, lu dari sudut pandang lu untuk menjelaskan kepada orang-orang tuh kayak gimana? Kita tuh pengen ngelahin untuk nyari Deddy Kobuzer. Iya, gimana cara biar masuk podcastnya Dedi? Itu intinya kita sebenarnya. Mana ya? Aduh, gue belum ngalir nih, baru datang sih. Gimana sih? Gimana? Jadi tuh, gua udah lama bawa kubur sih. Ituan tuh. Gimana persepsi orang tentang hal itu gimana menurut kamu? Dulu tuh, jadi waktu gua SMA, OSIS ya. Itu benar-benar tertekan sih gimana gua ngatur schedule, ngatur prioritas, terutama itu prioritas. Kenapa? Cewek gua, organisasi gua nih kepentingan pribadi sama kepentingan bersama gitu kan. Iya, kayak gitu. Berarti lu karena ada tentang persepsi orang kalau lu lebih mementingkan perempuan itu sebenarnya salah. Sebenarnya lebih kurang membagi waktunya doang gitu. Lebih kurang bisa membagi waktu. Sebenarnya kalau benar dan salah itu sih relatif ya, sifatnya subjektif karena memang ya orang memandang demikian juga. Ya itu eksternal, di luar dari gua itu hak mereka. Gue punya pemikiran gua, itu hak gue pribadi. Jadi
iya, nggak ada yang benar dan salah sih. Jadinya ya udah, menurut dia itu nggak apa-apa. Betul. Menurut dia lu nggak terlalu ngambil pusing apa yang dia statement tentang lu. Betul. Dan lu juga ya udahlah, kayak biarin aja ya. Ya usah. Kayak biarin aja tentang Iya. hal itu. Jadinya lu memutuskan untuk tidak melanjutkan OSIS gitu. Atau gimana? Lu dong anjing. Lu jadi figuran bangsat. Apa cok? Gimana Kalau kita? melanjutkan OSIS ya, ya kan lu tau lah, bisa gua kan lu ke eliminasi men, maksudnya gua nggak lanjut karena memang ya bukan mau gua, tapi memang Tereliminasi. udah memang apa namanya, memang udah jalan hidupnya kayak gitu, dikasih Tuhan. Kenapa ya karena memang Tuhan ngasih gua langsung prioritas mana gitu kan, A atau B. Ya karena gua lebih dominannya, gua kan dominan karena berdasarkan hati dan mental gua, pikiran gua mengutamakan dua hal itu. Iya, betul. Setuju. Apa yang menurut lu nyaman? Iya betul, apa yang gue nyaman, apa yang gue enak, ya itu yang gue pilih. Ya akhirnya Tuhan membuat gue jalan, memilihkan gue jalan, ya kayak gitu. Jadi ya daripada lu kebagi nih prioritas lu, kebagi tenaga lu, kebagi apa tenaga lu, ya udah gitu, dikat udah. Dan setelah itu Setelah itu apa? Lu jangan memancing jokes lalu buang anjir. Lu tuh gua dijawab jokes lu. Gua dijawab jokes lu. Setidaknya lu menjawab menyimpangkan dengan baik gitu loh. Tukang matain jokes lu ya? Dia melempar jokes, gua nangkep, dia ninggal. Asu. Goblok aja. Gimana? Jadi kan nih, berarti kan udah berarti dengan itu lu merasa nyaman walaupun tereliminasi, berarti itu lu anggap oh ya udah emang jalan hidup lu seperti itu kan. Betul. Nah, dengan hal itu apakah menjadi sebuah kesenangan bagi lu atau sebuah penyesalan? 50-50. Kenapa? Semua hal itu karena berdasarkan pilihan gua, minat gua, kemauan gua, pacaran, OSIS, itu berdasarkan pilihan gua, apa yang gua mau, apa yang gua nyaman. Jadi ya ada penyesalan juga, ada kelegaan juga kayak gitu. Tapi ya 50-50. Iya, tapi ya penyesalan lah yang lebih dominan kayak gitu. Penyesalan karena diri lu kurang baik dalam apa tuh menjalankan yang kata apa tuh namanya sebelum OSIS tuh 3 bulan LDKS, karena merasa diri lu wah ini gua gimana ya, LDKS kayak agak kurang dalam hal itu, penyesalannya atau hal lain? Itu jadi waktu kelas 11 itu kan gue lanjut lagi namanya LKS. Itu LDKS lanjutan untuk kelas 11. Maksudnya buat kita kakak nih, pemantapan sebagai kakak yang tadinya kita jadi adik yang diasuh. Sekarang kita menjadi kakak yang mengasuh. Nah, waktu LKS itu gua itu bisa dibilang nggak pantas lah maksudnya untuk di mata orang ya, mungkin di mata Tuhan juga. Nih gue ngebawa Tuhan ya, apa ya karena gue berdasarkan Tuhan juga. Karena bukan ateis ya. Iya, jadi gua ketika LKS itu kan pasti lanjutnya itu juga ada standarisasi lah, persyaratan untuk kita gimana biar lanjut, terus persyaratan requirement-nya. Nah, di standarisasi dan requirement itu ya gua nggak apa sih namanya nggak mencukupi poin-poin yang ada. Gua ngebandel, gua ngebolos kayak gitu. Tapi di sisi lain gue melakukan juga hal yang gak sia-sia gitu sih, gue melakukan tetap melakukan apa yang gue lakukan sebagai OSIS, kayak ngasuh adik-adiknya biar lanjut kayak gimana gitu. Berarti di
sisi lain ya udah biarlah penyesalan tapi ada hikmahnya. Betul, itu dia. Dan Walaupun ada penyesalan tapi ya udahlah, hikmahnya gue jalanin aja nih gimana jadinya. betul. Dan gue sampai sekarang pun masih kadang suka apa namanya, masih suka memikirkan gitu, masih suka mikirin apa sih kenapa gue bisa nyesel gitu. Nyeselnya gue tuh kenapa, maksudnya kenapa gue bisa kayak eliminasi untuk satu pertanyaan. Gue nanya ke kakak-kakak gue itu gak ada yang bisa menjawab. Akhirnya gue bisa mencari sendiri. Jawaban yang gue temukan adalah memang ya udah nggak pas buat gue. Kalau jawaban yang lu temukan itu kalau kita boleh tahu itu karena ada ketidak apa tuh kayak ya kayak misalnya gue ya misalnya lihat ngapain sih misalnya Attila jadi OSIS gitu, apa dari kata kayak gitu atau karena bener-bener dari kinerja lo? Jadi ya bukan dinilai dari prospek kerja lo, tapi dinilai dari ya udah kalau misalnya gue udah nggak serak sama nih orang ngapain gue pilih gitu. Soalnya gue pernah ngalamin gue jadi OSIS itu atasan gue tuh gara-gara serak sama gue, jadinya kok atas yang gue udah serak sama gue apapun bisa terjadi gitu. Betul. Karena waktu gue di masa LKS itu memang ketika gue masa menjadi OSIS sama waktu di LKS itu Cakep cuk. gue Cuk, fokus cuk. apa Cakep cuk. Beda topik cuk. saya Gimana? Pembelajaran gue tadi cuk. sering gue nyet ya. Udah lama gue kubur loh. Jadi iya yang benar lah yang gue bilang, atasan tuh udah nggak serak. Karena kita lanjut apa enggak kan itu OSIS itu kan namanya organisasi kan hierarki ya sistemnya kan, hierarki. Atasan gak serak ya itu berdasarkan mereka keputusannya. Ya, ini gua tekankan ya, ini bukan gua membela siapapun atau dari sudut pandang satu orang, tapi gua mencoba untuk dari sudut pandang lain dan diberi penjelasan dari sudut pandang lain. Nah nanti biarlah orang-orang yang menonton video ini yang menilai benar salahnya, karena di sini kita hanya di dua sudut pandang. Gue ngunci rambut dulu ya, bentar ya. Lanjut, lu dong. Tapi gue setuju sih yang tadi misalnya emang udah nggak serak di suatu bidang atau di suatu organisasi gitu lembaga, yang mending keluar aja gitu, mesti tahan-tahan. Terus gue ya percuma juga kan, pertama misalnya kita jalaninnya nggak serak kan jadi kayak beban terjadinya kan. Betul. Dan Coy, capek pasti mikirnya gue sampai nggak seraknya jujur ya. Ini dengan segala hormat ya buat teman-teman gue di OSIS. Sorry nih gue memang Eksklusif deh. Iya. Nggak di mana-mana nih. Gue baru ngomong ini pertama sih di sini. Memang kalau dipikir-pikir lagi, gue pertemanannya memang udah nggak bisa serak, nggak bisa nyambung sama teman-teman angkatan gue di OSIS kayak gitu. Memang, ya apa namanya? Guanya udah ideal, apa namanya? Udah idealis kayak gitu. Karena idealisnya karena berdasarkan bukan karena iya sih, ada 50-50 lah berdasarkan paham gue begini, ya gue miliki paham gue begini. Di sisi lain juga memang berdasarkan mental gue udah nggak serak aja untuk berteman. Soalnya kenapa gue itu punya trust issues, Apa itu? sulit untuk percaya sama orang lain, trauma dan pribadi gue sensitif. Jadi untuk bisa apa namanya yang namanya join apa namanya pertemanan yang grup atau punya partner ataupun apa namanya main angkatan gitu, pertemanan rame-rame lah gitu. Gue kurang serak, gue idealis karena memang ya itu yang trauma sih. Gue lebih nyaman sendiri aja atau apa. Oh, berarti kalau bagi gue sih tidak terlalu idealis juga nggak bagus menurut gue. Iya betul. Karena kan idealis full mati kan ya. Iya. sosial. Betul. Orang tua gue dari kecil pun ngajarin coba dulu aja gitu kan. Biar apa? Biar gue nggak idealis kayak gitu. Iya betul. Memang gue idealis sih karena buat tujuannya ya biar nyemangatin diri gue aja. Bukan karena apa namanya
Bukan karena gue punya paham sendiri atau apa, enggak, karena gue orangnya tuh insecure parah banget, sumpah. Gue orangnya gampang down, jujur gue cowok sensitif gini, gue nganggep diri gue lembek banget, gue pikir cowok gue lembek banget gitu, gampang banget pecahnya, rawannya gitu. Ya gue idealis, tujuannya buat nyemangatin diri gue aja sih, buat keep up terus apa yang gue mau, ngejalin apa yang gue mau, kayak gitu. Terpaksa lah, bisa bilang terpaksa idealis gue, kayak gitu. Karena memang lingkungan sekitar yang gak pas untuk gue. Dan dengan cara seperti itu lu nyaman ya? Nyaman. Ya menderita lah, Ya, tapi kalau dari sudut pandang kita kan kayak berbeda loh. Iya betul. Mungkin gitu kan menurut sudut pandang kita dia nggak nyaman, dan menurut sudut pandang Atila yang kayak kita tuh yang nggak nyaman gitu. Jadi ada dua sudut pandang. Iya. Ya Ya. selama ini penilaian kan gue pernah dapat kisah tentang lu. Misalnya nih lagi jam istirahat. Nah di kelas itu kayak banyak orang yang mau untuk bersosial dengan lu, tapi kata mereka itu tuh agak merenggang. Tertutup, mereka, iya. gitu. Karena kalau menurut gue sih karena ya lu yang tadi balik lagi lu terlalu idealis. Idealis gue kuat banget ya. Tapi lu tidak pernah mencoba atau gimana untuk membuka? Pernah mencoba, kan tiba-tiba gue Kan 3 tahun lah kan gitu. Pasti ada rasa pernah ketemu. sorry ini perasaan gue ke bawah. Jadi kalau sensitif yang terhadap gue ngomong aja ketahan nih, santai ya. Gue ambil waktu. Selalu aja santai aja. Ya, gue pernah mencoba. Apalagi di kelas gue kan mayoritas cewek ya. Cowok minoritas cuma berlima. Gue nggak pernah mencoba, cuman nggak serak aja gitu. Gue nggak bisa blending dengan mereka. Bukan kaget pertemanannya dengan mereka. Gitu sih. Jadinya apa namanya? Guanya udah idealis duluan, udah suzon duluan. Goblok memang gue anjing. Suzon gue tuh kuat banget. Kekurangan gue tuh ada kekurangan itu banyak. Setiap orang kurang banyak ya. Tapi kekurangan gue nih yang benar-benar mempengaruhi kehidupan gue, keputusan gue, pola berpikir gue. Dengki sama gue orangnya suzonan. Suzonan kayak lu nih, gue telat. Misalkan nih, gue dulu sama mereka nih satu rangka. Gue sama Karomi ini gue mereka berjalan deket lah gitu. Secara jabatan gue sama dia deket nih sama Karomi. Gue telat, bocah berdua ngobrol atau apa, tapi suasananya beda. Ketika kemarin tuh punya A, ketika suasananya besoknya B, gue ngedon. Ya ngerti. Hidup gua jadi berhidup berdasarkan masa lalu. Trauma mau dibawa. Jadi untuk membuka diri untuk bisa memberikan kesempatan orang lain untuk berteman itu sulit. Kayak gitu. Nah berarti nggak kalau misalnya seandainya kan kalau misalnya lu berada di dalam fase kayak gitu kan pasti lu mencari sebuah kesenangan. Iya. Kalau misalnya gue dalam fase down atau karena fase yang gue kurang suka, pasti gue mencari suatu hal yang senang bagi gue. Nah kalau misalnya lu tuh kayak gimana? Apakah dengan cara beridealisme lu itu dapat menyenangkan diri lu atau menjadi sebuah cobaan bagi lu?